Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hidayah dengan NIM 204240112 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video ini saya akan membahas materi tentang merancang dan mengoptimalkan sumber belajar dan proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sumber belajar? Ya, pengertian sumber belajar ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik untuk menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga dapat berupa media, lingkungan sekitar, teknologi, serta manusia. Kemudian, bagaimana langkah untuk merancang sumber belajar? Nah, yang pertama, kita mulai dari menganalisis kebutuhan peserta didik. Guru perlu mengetahui karakter siswa, kemampuan awal, serta apa yang dibutuhkan agar pembelajaran bisa berjalan efektif. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan ini menjadi arah dalam penyusunan sumber belajar agar materi yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, menentukan jenis dan media sumber belajar. Guru memiliki sumber belajar yang sesuai, bisa berupa buku, video, gambar, lingkungan sekitar, atau media digital. Dan yang keempat, mengorganisasi materi pembelajaran. Materi disusun dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks agar siswa lebih mudah memahami. Dan yang kelima, mengimplementasikan sumber belajar dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan metode yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu melakukan penilaian dan refleksi. Guru mengevaluasi apakah sumber belajar sudah efektif, kemudian melakukan perbaikan jika masih terdapat kekurangan. Kemudian yaitu jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu sumber belajar cetak, seperti buku teks, LKS, dan modul. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti video pembelajaran, audio, dan gambar. Dan yang ketiga yaitu sumber belajar lingkungan, misalnya lingkungan sekolah, rumah, dan alam sekitar. Dan yang keempat yaitu sumber belajar digital seperti YouTube edukatif, presentasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu sumber belajar manusia, yaitu guru, teman sebaya, dan narasumber. Tidak hanya itu, dalam merancang sumber belajar, guru perlu memerhatikan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang akan disampaikan. Sumber belajar harus disesuaikan dengan usia siswa sekolah dasar, mudah dipahami, menarik, dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, sumber belajar sebaiknya dirancang secara kreatif dengan memanfaatkan media yang sederhana namun tetap efektif. Kemudian yaitu mengoptimalkan sumber belajar. Mengoptimalkan sumber belajar berarti memanfaatkan sumber belajar secara maksimal agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru dapat mengombinasikan berbagai sumber belajar, memanfaatkan teknologi, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu ada beberapa contoh penerapan di sekolah dasar. Sebagai contoh, pada pembelajaran IPA, guru dapat menggunakan video pembelajaran dan mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru juga dapat memanfaatkan buku cerita dan kegiatan bercerita. Sedangkan pada pembelajaran PPKN, guru
Juga dapat menggunakan gambar, cerita, dan diskusi kelompok. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa merancang dan mengoptimalkan sumber belajar merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Dengan sumber belajar yang tepat dan optimal, pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.